Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Pameran dan bazar MTQ di Tebing Tinggi abaikan protokol kesehatan. Bupati Simalungun terima penghargaan dari BPS. Bapak Paslon Kepala Daerah di Sumut jalani pemeriksaan kesehatan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, MTQ Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Tebing Tinggi dalam sepekan ini dimeriahkan dengan ratusan stand bazar dan pameran. Akan tetapi, para pemilik stand tidak menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Bahkan pengunjung juga tidak menggunakan masker. Ratusan stand bazar serta pameran MTQ yang berada di sepanjang jalan gereja dan jalan Sutomo Kota Tebing Tinggi abaikan protokol kesehatan. Terlihat dari beberapa stand pameran dan bazar, sama sekali tidak menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Bahkan penjaga stand juga tidak mengindahkan protokol kesehatan dengan tidak memakai masker. Hal ini membuat Sekda serta Kadis Kesehatan yang merupakan juru bicara COVID-19 Kota Tebing Tinggi mengimbau kepada pemilik maupun pengunjung stand untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sekda berharap agar semua elemen yang memasuki arena bazar agar mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sementara untuk stand yang semrawut, Sekda mengatakan akan segera menertibkan melalui lining sektor yang ada. Gimana penerapan protokol kesehatan di arena pameran dan bazar ini? Ya, di arena bazar ini kita secara normatif tetap harus menegakkan protokol-protokol kesehatan. Tapi ketika kita tadi berkunjung, masih kita temukan beberapa warga, bahkan juga ada yang menjaga stand. Walaupun dia memakai masker, tapi memakai masker yang tidak sesuai dengan aturan. Masker di bawah hidung, ada yang di dagu, itu yang kita himbau, agar masker itu tetap antara hidung sampai dengan dagu. Dan ini kita harapkan pada semua elemen yang terlibat untuk tetap menghimbau masyarakat maupun pedagang-pedagang untuk menjaga jarak, memakai masker, juga mencuci tangan. Artinya protokol kesehatan itu harus ditegakkan. Pemerintah juga berharap kegiatan MTQ tersebut tidak menjadi klaster penyebaran COVID-19. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ikut mengawasi proses pengadaan sembako yang digunakan untuk bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Pengadaan alat medis juga diawasi agar tidak terjadi persekongkolan. Syarat akan penyelewengan dan korupsi di tengah pandemi COVID-19, KPPU Kantor Wilayah 1 Medan melakukan pengawasan terhadap sejumlah pengadaan barang di masa pandemi COVID-19. Yang paling disoroti oleh KPPU Medan pengadaan bahan pokok seperti beras dan minyak yang banyak digunakan untuk bantuan dari pemerintah. Tidak hanya itu, KPPU juga menyoroti terkait pengadaan alat kesehatan, baik itu alat yang digunakan untuk pemeriksaan COVID-19 maupun alat pelindung diri serta alat medis pendukung medis lainnya. Sesuai dengan Kepres tentang COVID-19, KPPU meminta agar pelaku usaha tidak mempraktekkan kartel atau kesepakatan menentukan harga eksesif baik secara langsung atau melakukan penimbunan penahanan atas produk. Begitupun KPPU saat ini masih memberikan kelonggaran atau relaksasi penanganan kasus pengadaan barang dan jasa atau tender.
Namun relaksasi ini tetap tidak memberikan peluang terjadinya persekongkolan tender. Kita kosong, tetap kita pantau dari jauh, apalagi mengenai bahan pokok, itu yang paling utama sekarang. Bahan pokok dan alat kesehatan kita mantau di situ yang menjadi fokus kita. Jadi yang lain memang lagi relaksasi lah. Tapi tahun depan untuk pengadaan barang dan jasa menjadi fokus kita juga. Dari kapan relaksasi nanti mulai? Itu mulai adanya Kepres yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari Maret sampai saat ini masih juga relaksasi. Sampai kapan Kepres ini? Mungkin sampai bulan Desember kali ya relaksasinya tersebut. Istilahnya saya biasanya dulu yang sangat kuat mencari inisiatif ya relaksasi dulu lah. Tapi untuk bahan pokok ya bahan makanan kan itu saya penting, bahan makanan, alat kesehatan saya sangat fokus di situ. Buktinya apa? Dengan pengadaan alat rumah sakit dan lain-lain kami sangat fokus di situ karena itu sangat penting saat ini. Bang, tapi kalau misalnya ada laporan tetap pasti tetap kami tanganin, tetap laporan itu tetap dijalankan dan memang kalau ada indikasi memang saya tetap juga memastikannya benar. Meski di tengah relaksasi, KPPU juga tetap fokus jika ada laporan dan indikasi, terkhusus pengadaan barang yang berkaitan dengan COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, di tengah wabah COVID-19 yang menyebar luas di Kepulauan Nias, seorang ASN berinisial MT di Pemda Nias Utara dipecat akibat tidak masuk kantor selama 46 hari kerja. Pemecatan tersebut dilakukan oleh pihak Pemda Nias Utara berdasarkan peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil. Seorang ASN berinisial MT harus menerima tindakan tegas dari pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara, berupa pemecatan tidak atas permintaan sendiri, karena melebihi 46 hari kerja tidak hadir untuk berkantor. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Utara, melalui Kepala Bidang Penggadaian dan Pembinaan Pegawai, Suparman Zega mengatakan, pemecatan yang diberikan kepada ASN berinisial MT tersebut telah sesuai pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai. Meski di tengah pandemi COVID-19, sanksi berupa pemecatan kepada MT yang selama ini tidak masuk kantor tetap diterapkan kepadanya. Sejak dijatuhi sanksi pemecatan tersebut oleh pihak Pemda Nias Utara, sampai saat ini laporan banding administratif MT kepada pihak Pemda belum disampaikan. Ya, benar. Ada salah satu PNS yang telah kita ambil tindakan tegas karena melanggar disiplin berat di salah satu PNS di Kabupaten Utara. PNS yang bersangkutan ini adalah pelanggaran ketidakhadiran masuk kantor lebih dari 46 hari kerja. Selain MT, masih banyak ASN di lingkup Nias Utara yang melanggar disiplin pegawai. Akan tetapi masih diberikan toleransi atau pembinaan di masing-masing SKP di tempat ASN bekerja. Augomano Zega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik untuk kategori jumlah penduduk respon dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020. Kabupaten Simalungun masuk dalam kategori 10 besar di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian penduduk yang respon. Bupati Simalungun JR Saragi menerima penghargaan dari Badan Pusat Statistik untuk kategori jumlah penduduk respon dalam pelaksanaan sensus penduduk online tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei yang lalu.
Penyerahan piagam diberikan langsung oleh Kepala BPS Simalungun, Marin Sohadi Angkat, kepada Bupati JR Saragi. Penyerahan piagam diberikan langsung oleh Kepala BPS Simalungun, Marin Sohadi Angkat, kepada Bupati JR Saragi di pendopo Rumah Dinas Bupati di Pamatang Raya pada Senin 7 September 2020. Kabupaten Simalungun masuk dalam kategori 10 besar di Provinsi Sumatera Utara dengan capaian penduduk respon yang ditentukan oleh BPS Pusat. Dengan penghargaan ini, Bupati Simalungun JR Saragi mengapresiasi kepada seluruh jajarannya atas penghargaan yang diperoleh, sehingga menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dengan sensus penduduk ini, pemerintah akan mempunyai data kependudukan yang kuat dan dapat digunakan untuk perencanaan dan pengalokasian anggaran yang tepat dan cepat. Yang pertama, saya memberikan apresiasi khususnya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun. Mulai dari Kepala Dinas, Bapak Ibu Camat, dan Pangulu, di mana BPS telah memberikan penghargaan yang saya terima pada hari yang baik ini. Tentu kita berikan apresiasi atas kerjasama ini, baik BPS juga memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Ternyata kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi saling bergandeng tangan. Untuk itu, dengan diberikannya penghargaan ini, saya juga ingin memberikan yang terbaik, khususnya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah buat BPS, ini bisa berlanjut karena kita sama-sama membutuhkan. Kenapa saya katakan sama-sama membutuhkan? Pemerintah kabupaten juga membutuhkan data yang akurat yang disajikan baik dalam pembahasan APBD, APBN, sehingga tidak tumpang tindih lagi, terutama itu daftar-daftar orang yang kurang mampu. Dan begitu juga jumlah penduduk, ada yang nanti kita ketahui tidak seperti sekarang, di Capil beda, di ini beda. Dengan adanya seperti ini, saya yakin nanti ini sudah apa yang ada di Capil, ada juga di BPS ini. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada pimpinan BPS, baik yang ada di Kabupaten Simalungun. Kiranya penghargaan yang diberikan untuk Pemkab Simalungun ini bisa memacu kami dan teman-teman untuk memberikan pelayanan yang terbaik lagi kepada masyarakat. Kepala BPS Simalungun Marin Sohadi Angkat mengatakan, di bulan September tahun ini BPS juga akan melakukan sensus penduduk secara offline atau door-to-door, mendatangi penduduk. Bagi penduduk yang belum mengikuti sensus online, akan diberikan kuesioner, kemudian petugas akan mengambil kembali setelah diisi dengan benar. Dalam pelaksanaannya di situasi pandemi COVID-19, petugas sensus dilengkapi dengan perlindungan alat protokol kesehatan lengkap, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Jadi pada bulan 2 sampai dengan bulan 5 kemarin, BPS melaksanakan sensus penduduk secara online. Jadi di situ peran serta masyarakat yang aktif itu sangat diperlukan karena mereka mengisi data sendiri. Nah, kemudian kemarin atas bantuan Pemda Simalungun dan juga atas himbauan Bapak Bupati Simalungun, kita termasuk dalam kategori 10 besar dengan capaian penduduk yang respon. Sekitar 92 penduduk telah melakukan respon terhadap SPA online. Jadi oleh karena itu pada hari ini saya mewakili pimpinan BPS Provinsi dan juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemda, khususnya Bapak Bupati atas kerjasamanya yang luar biasa ini. Kalau untuk sensus penduduk secara door-to-door Pak, offline-nya kapan dilaksanakan Pak? Selanjutnya Pak, kita sadar bahwasanya tidak semua penduduk bisa melaksanakan sensus penduduk secara online. Sekarang kita mulai bulan 9 ini kita akan melaksanakan sensus penduduk secara offline. Jadi ini akan mendatangi seluruh penduduk. Nah, karena ini kita dalam kondisi pandemi Pak, jadi nanti penduduk yang belum mengikuti sensus online akan kita berikan kuesioner dan mereka kami harapkan untuk mengisi dengan benar. Nanti setelah selesai akan dijemput kembali dokumennya. Itu dalam jangka waktu berapa lama Pak? Kita targetkan Pak di bulan September ini harus selesai semuanya Pak. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menahan seorang kepala desa
yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa sehingga merugikan negara sebesar 560 juta rupiah pada anggaran tahun 2019 lalu. Setelah menjalani pemeriksaan kedua kalinya selama 3 jam sebagai saksi, di ruang penyidik pidana khusus yang berada di lantai 2, Kejari Labuan Batu akhirnya menetapkan W 42 tahun, yang merupakan Kepala Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aik Natas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, sebagai tersangka kasus korupsi dana desa sebesar 560 juta pada tahun anggaran 2019. Tak hanya itu, di hari yang sama Kejari Labuan Batu juga menetapkan Kepala Desa Bulung Gihit, Kecamatan Marbau, Labuan Batu Utara berinisial S sebagai tersangka diduga melakukan korupsi dana desa sejak tahun 2016 hingga 2019. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu Kumaidi menjelaskan, penahanan terhadap kedua tersangka nantinya akan dilakukan upaya tegas. Pada hari ini penyidik kami dari Kejaksaan Negeri Labuan Batu telah melakukan penahanan terhadap tersangka dana desa di Desa Halimbe, Labuan Batu Utara. Penahanan ini kami lakukan karena menurut penjelasan dari penyidik kami yang diketuai oleh Kasih Bisus, dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dana desa di lokasi lain, yakni dari Desa Bulung Gihit, sudah kita berulang kali kita lakukan panggilan, tapi sampai saat ini yang bersangkutan belum bisa datang ke kantor Kejaksaan Negeri Labuan Batu tanpa alasan. Untuk itu kami akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Sebelum ditahan di Mapolres Labuan Batu, tersangka W ditemani istrinya ini menjalani rapid test COVID-19 di RSUD Rantau Prapat. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan melakukan pemberhentian sementara bangunan reklamasi yang tak memiliki izin. Kantor Syah Bandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Asahan melakukan sidak pembangunan reklamasi tanpa izin pemerintah Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Bangunan ini dikhawatirkan akan menyebabkan penyempitan aliran Sungai Asahan. Dalam sidak tersebut, petugas langsung menempelkan di dinding bangunan surat pemberhentian kegiatan pembangunan daerah aliran Sungai Tanjung Balai, Sumatera Utara dikarenakan Kota Tanjung Balai rawan akan banjir. Ya, kalau kita tergantung nanti pengukurannya. Cuma kalau melihat secara kasat mata ini sudah termasuk reklamasi karena melakukan penimbunan di atas air kan gitu. Cuman kita harus mengukur lagi tanah yang disangkakan milik mereka itu batasnya sampai mana, apakah sudah terkena abrasi apa belum, dan sampai mana mereka menimbun. Nanti setelah kita lakukan pengecekan, pengukuran sama petanahan, nanti baru ketahuan bahwa ini sudah termasuk reklamasi. Sanksi-sanksi sendiri, Pak? Ya, sanksi-sanksi yang harus ini kan kita harus bekerja sama dengan instansi terkait. Karena permasalahan ini harus bekerja sama, tidak bisa kita sendiri yang menyelesaikan. Karena dalam kementerian kami hanya bisa memberikan teguran untuk pemberhentian pembangunan, tanpa punya kewenangan kami untuk membongkar atau apa kan gitu. Pemerintah Tanjung Balai dan instansi terkait akan terus menata kembali tempat-tempat usaha dan gudang-gudang yang dibangun di daerah aliran sungai di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, gelombang pertama bakal pasangan calon kepala daerah yang ada di Sumatera Utara melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan narkotika di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan pada Rabu pagi. Pemeriksaan pun dilakukan 3 gelombang. Untuk gelombang pertama sebanyak 20 pasangan bakal calon kepala daerah ikut dalam pemeriksaan. Sejak pagi, sejumlah bakal calon kepala daerah yang ikut kontestasi pemilihan kepala daerah di Sumatera Utara hadir di gedung pavilion Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Untuk hari ini, pemeriksaan kesehatan gelombang pertama diikuti oleh 20 pasangan bakal calon kepala daerah dari 6 kabupaten kota. Di antaranya bakal calon wali kota Medan, Binjai, Riau Selatan, Asahan, Karo terlihat hadir dalam pemeriksaan tersebut. Terlihat juga bakal calon wali kota Medan, Ahyar Nasution beserta pasangannya Salman Al-Farisi, begitu juga dengan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Keduanya terlihat sudah menggunakan pakaian khusus pemeriksaan. Menurut keterangan Direktur Utama Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan, Dr. Zainal Safri, sebanyak 85 dokter spesialis disiapkan tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para bakal calon kepala daerah. Pemeriksaan pun dilakukan secara bertahap. Untuk hari ini 20 pasangan bakal calon dilakukan pemeriksaan. Selebihnya akan dilakukan esok hari hingga Sabtu mendatang. Alhamdulillah kita sudah siapkan sebenarnya sudah 1 minggu terakhir ini selalu fokus kemari. Insya Allah bisa lancar. Kalau untuk tenaga medis memang sudah beberapa kali selalu pemeriksaan untuk pasangan calon kita di sini. Itu yang bisa. Ini hari berapa orang dan akan berapa lama Pak pemeriksaannya? Semuanya hampir sekitar 150 ya. Hari ini 40 orang. Memang kita bagi tiga kelompok. Adapun untuk bakal calon kepala daerah yang sudah dinyatakan positif COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan di hari berbeda. Mengingat calon yang positif harus menjalani isolasi sampai dinyatakan sehat. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, KPU menggelar uji coba dan simulasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap Pilkada serentak tahun 2020 di Sarana Olahraga Kabupaten Bandung. Selain dapat mempersingkat waktu rekapitulasi suara, dengan hadirnya sistem tersebut diharapkan mampu menekan anggaran pengeluaran saat pilkada. Sebanyak 250 peserta mengikuti uji coba dan simulasi sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap pemilihan kepala daerah serentak 2020 yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Sarana Olahraga Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Rabu 9 September. Sistem rekapitulasi berbasis aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk meringkas hasil penghitungan suara pada Pilkada 2020 termasuk pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung. Uji coba kali ini difokuskan untuk mengetahui kendala yang kemungkinan dihadapi saat proses rekapitulasi berlangsung. Selain lebih transparan, penggunaan Sirekap ini membuat tahapan pemilu lebih efektif dan efisien. Kabupaten Bandung ya kita mengikuti arahan saja. Kalau misalnya ditunjuk untuk menerapkan Sirekap pada ini ya kita siap saja. Nanti kalau ini digunakan efisiensi apa saja Pak yang bisa Yang pasti ketepatan penulisan hasil perhitungan. Yang kedua efisiensinya dari alat buku-buku kertas C1 itu akan sangat berkurang. Jadi dari sisi biaya akan berkurang, dari sisi waktu itu akan lebih cepat. Adanya teknologi informasi Sirekap pada Pilkada serentak 2020 akan mempersingkat lamanya waktu tahapan penghitungan rekapitulasi pemilu secara manual karena nantinya seluruh hasil rekap akan langsung dihitung secara digital. Dengan mempersingkat proses tahapan pemilu, diharapkan dapat mencegah mahalnya biaya penyelenggaraan, penyelesaian konflik pemilu dapat diselesaikan dalam waktu pendek, serta lebih ramah lingkungan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.